Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat pejalan sunyi, di langit yang semakin mendung dan bumi yang terus gelisah, kita menyaksikan percikan api yang kembali menyala di tanah para nabi. Iran dan Israel, dua nama yang terus bergema dalam pusaran konflik, kini makin mendekat ke jurang perang. Namun pertanyaannya, apakah ini semata konflik geopolitik, ataukah ini gema nubuat yang telah lama terucap? Apakah ini sekadar perebutan wilayah dan pengaruh, atau justru pertanda dimulainya akhir sebuah zaman? Mari kita duduk bersama, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran. Kita pandang peristiwa ini, bukan dari kaca politik yang keruh, melainkan dari jendela ruhani yang bening, yang dibersihkan oleh air mata para pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dianggap jujur, dan orang jujur dianggap pendusta, pengkhianat dipercaya, dan yang amanah dianggap pengkhianat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Zaman itu kini telah hadir, di mana perang tidak lagi hanya terdengar dari dentuman senjata, tetapi juga dalam bentuk perang narasi, perang citra, dan perang ilusi. Iran dengan sejarah panjangnya sebagai pusat ilmu dan ruhania seringkali diposisikan sebagai ancaman. Namun para ulama sufi mengingatkan, jangan cepat menghakimi dari rupa, karena di akhir zaman banyak yang berjubah putih tapi berhati hitam, dan banyak pula yang dituduh sesat padahal hatinya lurus menuju Allah. Israel, negeri yang mengklaim warisan kenabian, namun darah para nabi tertumpah di tanah itu. Di balik tembok-temboknya, tangisan para syuhada terus menggema. Tetapi dunia membisu, sebab kita hidup di zaman Dajjal, zaman yang hanya melihat dengan satu mata, mata lahir, dan buta terhadap mata hati. Ibnu Arabi berkata, akhir zaman bukan hanya tentang waktu yang mendekat pada kiamat, tetapi tentang manusia yang menjauh dari hakikat. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan keluar dari arah timur panji-panji hitam, dan tidak ada yang bisa menghalaunya hingga mereka menancapkannya di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagian ulama menafsirkan, panji-panji itu adalah simbol kebangkitan ruhaniah dari timur, perlawanan terhadap sistem dunia yang menindas umat. Dalam pandangan ini, Iran bukan sekadar negara, tetapi cermin zaman. Ia menjadi bagian dari pertarungan besar antara kekuatan materialisme global dan cahaya ruhaniah yang belum padam. Israel, dengan kekuatan militer dan dukungan adidaya dunia, mungkin terlihat kokoh di luar. Namun di dalamnya, ada ketakutan lama, takut bahwa cahaya kebenaran dari timur akan kembali bersinar. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau tidak menaklukkan nafsumu, maka engkau akan menjadi alat bagi penakluk yang lain. Dunia hari ini dikuasai oleh mereka yang menaklukkan manusia melalui syahwat dan rasa takut. Perang ini bukan sekadar antara dua bangsa, tetapi dua sistem. Sistem Dajjal bukan sesuatu yang akan datang, ia sudah hidup di tengah kita. Dajjal bukan sekadar sosok, tetapi sistem penipuan global yang menjadikan manusia budak konsumsi, yang menghapus nilai-nilai ilahiyah, yang menciptakan ilusi keamanan lewat darah, dan yang membuat dunia buta terhadap kebenaran batin. Dalam dunia Dajjal, kebenaran dianggap ancaman, dan para pencinta Allah dianggap pengganggu. Jalaluddin Rumi berkata, ketika kebenaran dibungkam dan kebatilan bersuara lantang, maka yang tersisa hanyalah tarian jiwa dalam sunyi. Jika perang antara Iran dan Israel benar-benar meletus, ia mungkin akan menyebar dari Syam ke Mesir, dari Turki ke Yaman. Namun bagi para sufi, perang terbesar tetaplah perang dalam diri. Yang harus ditaklukkan pertama adalah rasa takut, rasa benci, dan rasa putus asa. Sebab sistem Dajjal tak bisa dikalahkan dengan senjata, melainkan dengan cahaya dari hati yang berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam badai dan memegang tali zikir saat dunia memegang senjata. Berpeganglah pada jemaah dan jangan berpecah. Tetaplah bersama kebenaran walau engkau hanya seorang diri. Wahai sahabat pejalan sunyi, perang ini mungkin tak bisa kita hentikan, tetapi kita bisa memilih di pihak mana jiwa kita berdiri. Bukan pada panji kebangsaan atau mazhab yang sempit, melainkan pada panji cinta, keadilan, dan cahaya ilahi. Kita tidak tahu apakah akan melihat akhir zaman, tetapi setiap hari adalah ujian, menjadi bagian dari cahaya, atau tenggelam dalam bayangan. Jangan menunggu Imam Mahdi atau Nabi Isa alaihissalam untuk berubah. Mungkin saja merekalah yang sedang menunggu kita bangkit sebagai jiwa-jiwa merdeka dari nafsu dunia dan ilusi. Ketika dunia gemetar karena ketakutan,
orang-orang Allah tetap berdiri teguh karena keyakinan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini menjadi lentera kecil di perjalanan jiwamu. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan kepada saudaramu yang lain. Dan tentu klik subscribe agar kita terus terhubung dalam jalan cahaya.